Oke, baik, selamat pagi semuanya. Kita kali ini ketemu dengan teman-teman mahasiswa dari keperawatan. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan teknologi-teknologi informasi yang sekarang banyak dipakai dan memang teknologi yang terbaru ya. Pertama kita akan ngomongin tentang pengantar sistem informasi manajemen keperawatan berbasis cloud computing. Kita fokus pada kata-kata cloud computing, jadi harus paham dulu cloud computing itu apa gitu ya. Contoh yang paling sederhana, di handphone kita ada aplikasi Google Foto gitu ya, Google Foto gitu ya. Nah, Google Foto itu dia akan otomatis menyinkronkan di drive kita di internet, di cloudnya Google. Dia tidak peduli internal kita berapa, sisa berapa, sudah habis atau belum, dia tidak peduli. Yang penting ada foto di situ akan disinkronkan. Suatu saat handphone kita meledak, rusak, mati, maka foto-foto tersebut berdasarkan email kita, maka dia bisa ditarik kembali. Jadi cloud computing itu adalah kita bisa menempatkan file kita atau aplikasi kita di tempat lain menggunakan internet ya. Itu dulu yang perlu kita pahami. Oke, untuk pendahuluan, dalam era digital saat ini, sistem informasi manajemen keperawatan berbasis cloud computing menjadi sangat penting. Jadi aksesibilitasnya jauh lebih tinggi ya kalau cloud ya. Kita tidak perlu lagi butuh data dari rumah sakit mana, kita harus ke sana untuk mengambil data, itu sudah tidak ada lagi harusnya. Zaman sekarang nggak boleh kayak gitu. Cloud computing memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data secara efisien, serta aksesibilitas yang lebih baik. Pada pertemuan ini kita akan membahas dasar-dasar sistem informasi manajemen keperawatan dan pentingnya cloud computing dan relevansinya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang. Jadi gimana ya, di zaman dulu harusnya kita dengan mudah untuk memiliki data pribadi yang mudah untuk diakses ya dan tersimpan, tidak terbagi-bagi lagi seperti di rumah sakit A kita pernah periksa ke sana, rekam medisnya ini, di rumah sakit B pernah juga rekam medisnya ini. Itu beda dan tidak menjadi satu, kecuali BPJS ya. Sekarang itu memang sudah, kalau pakai BPJS semuanya akan tergabung, kita di rumah sakit mana akan terekam, yaitu sangat bagus sekali. Dan semoga kedepannya dari big data tersebut dapat membantu bidang keperawatan dan kedokteran, bukan membantu administrasi doang gitu, jadi membantu tentang pengambilan keputusan yang lebih bagus. Pemahaman dasar, sistem informasi manajemen keperawatan adalah sistem yang digunakan untuk mengelola informasi terkait perawatan pasien dan administrasi perawatan. Teman-teman pasti lihat ya, di rumah sakit itu ada di depan ada sudah menggunakan komputer. Kalau daftar di situ, dibelokin ke poli mana juga di situ gitu ya. Nah, itu sudah sekarang harusnya sudah umum ya, tidak boleh lagi pakai kertas yang banyak ditaruh di rak, yang raknya mungkin bisa sedikit lagi rubuh gitu ya, saking banyaknya. Jadi pihak rumah sakit, misalnya pihak rumah sakit itu harus menentukan nih, kalau kita mainan cloud computing berarti server kita itu di luar, kita hanya sewa, kita tidak melakukan perawatan server, perawatan networknya, perawatan bandwidthnya, dan kesehatan servernya, maintenance itu tidak perlu dilakukan kalau rumah sakitnya pakai cloud computing. Tapi kalau memutuskan untuk membuat server sendiri, berarti bikin ruangan sendiri, bikin jalur sendiri khusus, bandwidthnya juga harus besar, perawatan dan maintenance, hanya bayar listrik gitu ya. Jadi rumah sakit akan menimbang itu, apakah membangun server sendiri atau menyewa cloud computing atau di cloud di sana by internet. Jadi aplikasinya tidak di server
di dalam rumah sakit tapi di server di cloud, di internet ya. Kita tinggal mengakses. Nah, tentu pertimbangannya masing-masing. Dan salah satunya yang saya pernah lihat ada pengadaan server dan semua komputer di rumah sakit dan semua networknya dan aplikasinya juga itu bisa tembus miliar ya, bisa tembus puluhan miliar ya, pokoknya 2 digit lah. Jadi sangat mahal sekali ya. Pada tahun 2026, tren ilmu pengetahuan dan teknologi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi AI dan analitik data akan semakin mendominasi, memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik dalam keperawatan. Ini mungkin akan saya sampaikan contohnya lebih detail lagi yang sesuai dengan perawat ya. Tapi yang pertama adalah penggunaan teknologi AI. Kita kalau ngomongin tentang penggunaan teknologi AI, kita jangan dulu ngomongin Gemini, ChatGPT gitu enggak ya. Jadi kalau kita sudah pakai aplikasi rumah sakitnya, cloud computing atau server internal dedicated gitu, dari aplikasi itu akan terekam orang sakit, penyakitnya apa, perawatannya gimana, diagnosanya apa, terus obatnya apa aja gitu ya. Nah, nanti dari jutaan data seperti itu, nanti di pihak rumah sakit itu bisa menentukan efisiensi ya. Efisiensi contohnya kalau kita kulakan obat, itu sistem itu menampilkan rekomendasi. Pada bulan ini, pada tanggal ini sampai ini, yang rame itu ini, yang obat yang lebih dibutuhkan ini. Jadi kita kulakannya itu akan lebih tepat. Itulah AI gitu ya, menggunakan machine learning. Terus ada satu lagi ya, yang sudah digunakan di barat itu adalah untuk mendeteksi sebuah objek di halaman ronsen ya. Ronsen itu ternyata kalau pakai mata telanjang itu suka kelewat, karena ada saking kecilnya itu objek yang tidak seharusnya ada misalnya. Saya kurang tahu. Tapi kalau kita menggunakan machine learning atau image processing, sistem akan tahu ada objek yang di luar masternya. Kalau master itu tubuh normal gitu ya. Ada sesuatu yang di luar masternya. Jadi dia cepat tahu. Daripada kita selalu mengamati ronsen gitu, lebih baik kita masukkan alat, nanti dia menyimpulkan sesuatu atau memberi warna di segmen khusus atau garis-garis khusus yang itu tidak sebenarnya gitu ya. Tidak seharusnya gitu istilahnya. Ya, itu di luar negeri sudah banyak sekali digunakan. Image processing itu sangat membantu ya, bukan kita terus tunduk keputusannya sistem apa gitu, enggak. Sistem itu hanya membantu, keputusan tetap di tangan dokter berdasarkan rekam medis sebelumnya dan lain-lain gitu. Untuk metode cloud computing, kita ngomongin itu lagi. Keuntungan spesifik adalah akses data secara real time, pengurangan biaya infrastruktur IT, dan skalabilitas yang mudah. Skalabilitas itu mudah sekali berarti ya kalau cloud ya. Kalau server sendiri kita mau menambah storage gitu, kita harus beli harddisk baru, kita buka lemarinya, kita pasang, lalu kita format harddisknya, sesuaikan, baru dia mau nambah dan lain-lain gitu ya. Belum lagi kalau harddisknya harus 2 karena mirroring gitu untuk backuping gitu. Kalau cloud computing kita tinggal klik ya, saya minta nambah 10 tera gitu, nanti tagihannya akan berubah gitu, hanya itu aja. Jadi komputer itu tidak harus selalu fisik ya, kita bisa menyewa di luar, jadi kita remote dari sini. Komputer kita hanya berguna untuk remote saja. Nah, di luar itu kita bisa, kalau kita pernah lihat VPS ya, bukan VPN ya, kalau VPN itu untuk networknya, teman-teman pasti tahu VPN gitu ya, tapi ini VPS, Virtual Private Server, kita bisa menyewa itu. Anggap aja kalau nyewa itu berarti kita dikasih 1 buah PC di luar sana, di tempat kita nyewa sana, dengan IP-nya segini, dengan RAM prosesor berapa core, dan storage-nya berapa.
itu namanya VPS. Kita bisa sewa di luar. Kalau pengen tahu harganya bisa googling ya. Contohnya kalau kita mempunyai program atau mempunyai sistem yang berjalan sendiri terus untuk memining data, untuk ngebot game misalnya, untuk kalau orang itu kadang bermain citra untuk trading, ya, untuk memprediksi trading itu kan on terus tuh. Daripada laptop kita yang kebakar, mending kita sewa VPS itu. Seperti itu. Dia on 24 jam, kalau perlu lebih ya, nggak pernah mati itu. Kita hanya meremote saja kalau perlu melihat ya. Untuk metode yang kedua yaitu AI dan machine learning, analisis data besar untuk prediksi kesehatan pasien dan peningkatan efisiensi proses. Ya tadi seperti kalau rumah sakit itu mau beli obat itu gimana, kalau kulakan obat ya gimana. Terus ada bulan-bulan yang nanti diprediksi itu ada lonjakan kebutuhan untuk demam berdarah ya, misalnya ya. Itu bisa dilihat dari jutaan data sebelumnya, ternyata trennya itu kita masuk ke tren apa gitu. Bisa diprediksi. Tapi namanya prediksi tidak mungkin 100% ya. Bukannya tidak bisa, tapi tidak mungkin. Jadi untuk efisiensi proses itu penting sekali di rumah sakit ya. Apalagi rumah sakit swasta ya. Dia akan lebih tepat lagi. Lalu untuk contohnya IBM Watson Health yang membantu dokter dalam diagnosa dan perawatan pasien. Jadi IBM itu memang jago banget tentang artificial intelligence. Lalu ada telehealth ya, penyediaan layanan kesehatan jarak jauh yang meningkatkan aksesibilitas bagi pasien di daerah terpencil. Untuk contohnya ada, kalau di luar negeri ada Teladoc Health ya, yang menyediakan konsultasi kesehatan melalui aplikasi, atau di dalam negeri itu ada Halodoc mungkin ya. Tapi kalau perawatan secara intensif mungkin hanya orang tertentu ya yang punya agreement khusus gitu. Jadi yang memantau, misalnya orang tua kita sakit di rumah gitu, yang ikut memantau nggak hanya kita tapi dokter atau perawat ya. Perawat itu lebih, dia schedulernya lebih kuat. Misalnya kalau sudah 3 hari 4 hari, nah, dia pasti perawatnya itu menanyakan tentang apa. Nah, gitu. Kalau kita sebagai orang awam di keluarganya kan kita tidak tahu. Nah itu mungkin telehealth yang terjadi di masa depan gitu. Implementasi di dunia nyata contohnya adalah penerapan sistem informasi manajemen keperawatan berbasis cloud computing, yaitu Google Cloud ya. Google Cloud itu banyak sekali yang menggunakan, apalagi rumah sakit itu banyak sekali menggunakannya untuk mengelola data pasien. Sistem ini untuk rumah sakit dapat mengakses informasi pasien secara cepat dan aman, dan sangat penting untuk pengambilan keputusan dalam perawatan ya. Tapi sebelum sampai ke sana, memang kita sebagai perawat ya, sebagai perawat yang nanti juga harus menuliskan data hasil periksa gitu misalnya, itu memang harus real, tidak boleh bohong, dan memang apa adanya, karena gunanya adalah ketika suatu saat nanti kita menggunakan machine learning atau artificial intelligence memasang sistem itu, maka data itu asli gitu, yang diolah itu asli gitu. Kesimpulannya tidak akan melenceng jauh. Jadi integritas data itu penting ya. Oke, mungkin itu saja dulu. Saya memang di awal ingin memperkenalkan dulu cloud computing ya. Cloud computing itu apa gitu ya. Sama seperti misalnya kalian punya kamera, punya file foto ya, pakai kamera gitu, file foto, lalu kita edit di Photoshop, di Lightroom misalnya, lalu kita ingin
melakukan denoising gitu ya, denoising. Jadi noise-nya biar berkurang gimana nih, kita pencet denoising, lalu dia akan loading. Nah, loadingnya lama. Kenapa lama? Karena dia akan mengirim sampel foto kita dengan model yang di cloud sana, di servernya sana. Maka dengan model itu bagaimana, lalu diproses, lalu kembali ke handphone kita. Jadi aplikasi itu tidak standalone ya. Aplikasi tidak hanya apa ada yang itu maka kita pakai, sistemnya, prosesnya ada di device itu saja gitu. Enggak, zaman sekarang kita cloud ya, prosesnya juga kita akan menggunakan cloud ya zaman sekarang. Mungkin itu saja dulu perkenalan sedikit di tema-tema awal. Terima kasih.